Lalu benarkah aturan hukum membolehkan penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur? Kami akan membahasnya dengan Ketua Umum Pusat Pemuda Muhammadiyah Daniel Anzar Simanjuntak, dan melalui sambungan telepon kami sudah terhubung dengan Direktur Pengelolaan Dana Haji Kemenak Ramadan Harisman. Selamat petang, Bung Daniel. Selamat petang, Selamat petang, saya izinkan ke Pak Ramadan Harisman. Pak Ramadan, saya mendengar saya Aiman, Kompas TV, Pak. Selamat petang, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan, saya sebut Anda Pak Ramadan saja. Pak Ramadan, bagaimana realnya, bagaimana detailnya dana haji yang 80 triliun itu akan digunakan untuk infrastruktur dan kemudian hasil investasinya nanti menguntungkan bagi umat? Perlu saya klarifikasi dulu Pak Aiman. Ya, silakan. Bahwa sampai dengan akhir Juni 2017, dana haji itu ada 96 triliun. 96 ya? Ya, plus ditambah 3 triliun dana abadi. Jadi totalnya ada 99 triliun. 99 triliun? Total dana haji. Total dana haji, oke. Tetapi saya tidak tahu dasar 80 triliun untuk infrastruktur itu tidak ada tidak ada ketentuannya. Diatur di Undang-Undang 2014 bahwa dana haji itu dapat diinvestasikan dalam 5 bentuk produk, yaitu produk perbankan, investasi emas, investasi pada surat berharga, investasi langsung, dan investasi lainnya. Oke. Jadi nggak ada undang-undang yang dilanggar dan dana 99 triliun itu seluruhnya bisa diinvestasikan? Secara undang-undang tidak ada ketentuan bahwa investasi untuk infrastruktur itu dilarang. Tetapi undang-undang menyatakan bahwa dapat diinvestasikan langsung. Tetapi tidak semua dana haji boleh diinvestasikan, Pak. Oke. Karena yang mana yang boleh, mana yang tidak? Ya. Yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak, Pak Ramadan? Pertama, BPKH wajib menyediakan dalam bentuk liquid biaya minimal 2 kali biaya operasional haji, Pak. Oke. 1 kali biaya operasional haji itu besarnya sekitar 11 triliun. Berarti 22 triliun harus dalam bentuk yang liquid. Oke. Pak Ramadan, saya ingin bertanya, uang dana haji ini diinvestasikan ke dalam infrastruktur, ini baru rencana atau sudah dilakukan? Baru rencana, Bapak. Itu belum baru wacana. Selama ini hanya mengendap di tabungan? Selama ini ada 2 penempatan, yaitu di deposito dan di bank syariah negara atau sukuk. Oh, sukuk itu bukan investasi? Ya, penempatan dalam bentuk surat berharga syariah negara. Masuk investasi dong berarti, Pak? Betul. Oke, berarti sudah diinvestasikan. Cuma sukuk kan kita tahu juga digunakan untuk pendanaan infrastruktur. Kalau selama ini sukuk yang kami kerjasamakan dengan Kementerian Keuangan, kami kerjasamakan tersebut adalah sukuk dana haji Indonesia. Oke, Pak, boleh nggak dielaborasi, dijabarkan berapa yang ada di deposito, berapa triliun yang ada di sukuk untuk investasi? Kalau sekarang masih di Kementerian Agama, uang yang ada di sukuk itu ada sekitar 36,5 triliun. 36,5 triliun di sukuk, oke. Sisanya itu sekitar 63 triliun. Ada di perbankan syariah. Sejak tahun berapa ada di sukuk itu, Pak? Sejak 2010, Pak. Sejak 2010? Ya. 7 tahun lalu, luar biasa ya? Ya. Dan ini sudah terbuka dilaporkan? Sudah, setiap tahun kan kami diaudit oleh BPK, dan laporan keuangan kami juga kami sampaikan ke DPR, Pak. Oke, baik. Saya ke Bung Daniel. Bung Daniel, bukan hal baru artinya. 7 tahun sudah dimasukkan ke dalam sukuk, dan kita tahu bahwa sukuk digunakan untuk infrastruktur, pendanaan infrastruktur. Apa yang salah di sini? Pertama yang harus dipahami adalah dana haji ini kalau kita merujuk kepada undang-undang yang ada, itu kategorinya adalah restricted fund. Artinya dana yang penggunaannya itu dibatasi. Kalau kemudian digunakan untuk kepentingan investasi, itu harus dipastikan investasi yang dialokasikan itu adalah investasi yang resikonya sangat rendah. Bahkan kalau dalam kondisi yang ekstrim kita bisa menyebutnya zero risk. Gitu. Suku kan rendah. Ya, makanya kemudian pilihan investasi yang dilakukan itu adalah investasi yang resikonya rendah sekali. Surat berharga syariah negara yang sukuk itu.
kemudian ada surat utang negara ada juga gitu ya. Kemudian juga digunakan pada deposito jangka panjang ya. Oke. Sekitar 50 triliun itu digunakan untuk deposito syariah jangka panjang, kemudian kalau tidak salah saya tadi sebut Pak Arisman sekitar 36 triliunan Ya. untuk sukuk. Nah, Ya. ini Jadi tadi yang jadi silahkan dulu. yang harus mungkin ada beberapa pemirsa yang mungkin belum juga paham terkait dengan sukuk. Sukuk adalah obligasi Republik Indonesia syariah. Ya, betul. Yang dimasukkan ke dalam instrumen obligasi tapi syariah, dan kemudian bagi hasilnya itu diberikan setiap bulan. Setiap bulan. Jadi gini, nah ini tadi yang substansi. Jadi sebenarnya selama ini negara itu sudah menggunakan Ya. dana dana abadi umat. Ini kan maksudnya dana abadi umat itu untuk kepentingan pembangunan. Ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk surat utang negara, dalam bentuk sukuk tadi. Betul. Nah, sukuk itu kan kemudian diberikan masuk ke APBN, kemudian di APBN itu digunakan untuk belanja negara dan negara membayar bunga kepada rekeningnya negara sendiri, yaitu Kementerian Agama. Nggak ada masalah Jadi, sampai situ? Nah, dalam konteks itu tidak ada masalah. Oke, yang jadi masalah kemudian yang adalah? jadi masalah kemudian muncul pendapat Pak Presiden misalnya yang menyatakan ini dana haji harus kita gunakan untuk infrastruktur. Langsung? Polemiknya itu muncul jadi di situ sebenarnya. Polemiknya ketika dana abadi umat, dana haji ini kemudian digunakan langsung Untuk infrastruktur. Langsungnya itu tidak boleh menurut Anda? Itu tadi yang saya sebutkan harus dipastikan ini kan restricted fund ya. Infrastruktur ini kemudian untuk rendah risikonya dan sebagainya. Nah, kalau kemudian apalagi infrastruktur yang dimaksud ini itu imbal hasilnya tidak jelas dan sebagainya, itu kan jadi masalah lagi. Kalau Anda punya persepsi kalau langsung ke infrastruktur bisa jadi infrastrukturnya mangkrak dan lain sebagainya, dan kemudian dananya tidak kembali. Betul. Nah, sebenarnya kan bisa polanya begini. Dan selama ini juga sudah terjadi termasuk dalam konteks sukuk kan. Nah, ketika kemudian melalui dana abadi umat itu dialokasikan kepada sukuk, kemudian sukuk itu akan masuk APBN. Nah, APBN bisa gunakan itu sebenarnya untuk kepentingan-kepentingan publik asal kan pengembalian oleh APBN ke dana abadi umat itu pasti gitu. Jadi sebenarnya jadi nggak masalah ketika masuk di situ. Sampai di sini masuk akal, tapi saya harus mendengarkan juga jawaban dari Pak Ramadan Harisman nanti setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali, saudara tetaplah bersama kami di Kompas Petang.